merekam dan memotret segala sesuatu di sekitarnya. Seorang gadis cantik menarik perhatiannya. Dan malam itu, saat gadis itu mandi, dia mengikuti gadis itu untuk merekamnya. Keesokan harinya dia mengemudi untuk mencari gadis lain. Kemudian keluarkan telepon. Tunjukkan padanya video yang dia ambil saat dia mandi. Dia mengancam gadis itu untuk menyetujui permintaan sialannya. Anju sangat ketakutan dan tidak berani memanggil polisi. Karena dia tahu, kekuatan keluarga pemuda itu sangat kuat. Ayahnya adalah pemilik perusahaan besar. Dan ibu adalah Mira, kepala inspektur polisi. Dia bertindak sangat arogan dan kejam. Bukan orang biasa. Malam itu, pria kaya Sam datang ke rumah Anju untuk menemukannya. Tapi hanya berjalan di pintu. Kemudian lampu di rumah menyala. Ibu Anjuju. Sam sepertinya sangat marah. Dia mengeluarkan teleponnya dan mengancam ibunya. Melihat video putri, sang ibu segera mencoba merampok. Putrinya juga bergegas untuk membantu. Tapi keduanya bahkan tidak bisa melawan pemuda itu. Dan dilempar ke tanah, sang ibu memohon. Tapi Sam tidak tergerak. Dia juga memiliki niat buruk terhadap ibunya. Anju melihat itu dan mengambil sebatang besi. Akan menghancurkan telepon di tangan Sam. Tapi secara tidak sengaja memukul kepalanya dan dia meninggal di tempat. Ibu dan anak sangat ketakutan. Buru-buru mengubur mayat di kebun depan rumah. Tapi pemandangan ini dilihat oleh gadis kecil yang baru bangun. Keesokan harinya, sang ayah melihat jejak kaki di lantai. Ayah Vijay langsung tahu bahwa ada sesuatu yang salah. Setelah mengetahui inti ceritanya, dia mulai mempertimbangkan dan memutuskan untuk membantu istri dan putrinya membersihkan kekacauan. Meskipun dia hanya menyelesaikan kelas 4, tapi sejak kecil, Vijay suka menonton film, terutama film kriminal. Dia telah menonton ribuan serial. Trik dan metode penyelesaian kasus punya inspektur polisi. Dia mengerti semuanya. Untuk melindungi istri dan anak, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Pertama, Vijay pergi ke TKP. Dia meminta istri dan putrinya untuk membersihkan tempat kejadian. Melihat SIM telepon di lantai, sebuah adegan dengan cepat muncul di kepalanya. Begitulah cara polisi di film akan melacak pelakunya melalui kartu SIM. Vijay menggunakan kertas untuk membungkus kartu SIM, lalu ambil kunci mobil Sam. Bersiaplah untuk menghancurkan bukti. Tapi itu sial. Saat itulah dia baru saja sampai di mobil. Segera diperhatikan oleh polisi jahat Getonde. Getonde memiliki dendam terhadap Vijay. Vijay tidak tahu sama sekali. Rencana dia telah diperhatikan oleh orang lain. Dia pergi ke toko HP dan membeli HP baru. Kemudian dengan hati-hati berikan SIM ke yang punya toko untuk memasukkannya. Setelah mendapatkan HP baru, bersihkan semua sidik jari di atasnya. Vijay melemparkannya ke truk dan biarkan ia berkeliling dunia. Vijay mengendarai mobil ke tambang yang ditinggalkan lalu mendorong mobil ke danau. Seorang pria lewat. Untung tidak terdeteksi. Setelah pulang, dia tersenyum dan berbicara secara normal dengan istri dan anak-anaknya. Sang istri sangat penasaran, akan menanyakan tentang situasinya. Kemudian Vijay menyela. Katanya mulai sekarang, mereka pasti sudah melupakan semua tentang Sam. Karena hanya dengan begitu mereka tidak akan mengungkapkan celah apapun. Keesokan harinya, dia membawa seluruh keluarga ke kota untuk mendengarkan khotbah. Padahal kuliahnya sudah berakhir kemarin. Tapi seluruh keluarga tinggal untuk waktu yang lama. Ini semua adalah bagian dari rencana Vijay. Kemudian seluruh keluarga pergi makan, menginap di hotel, lalu pergi ke bioskop. Tidak pulang sampai 2 hari kemudian. Setelah pulang, Vijay menginstruksikan istri dan putrinya. Mulai sekarang, tidak peduli apa yang kalian beli, simpan juga resinya. Beberapa hari telah berlalu. Tidak dapat menghubungi anak. Kepala polisi Inspektur Mira mulai khawatir. Sampai suatu hari, 2 anak melompat ke danau itu, menemukan mobil di bawahnya. Ketika mobil itu ditemukan, Mira tidak bisa tenang lagi. Bocah itu telah hilang selama setengah bulan. Dan mobilnya ditemukan dari dasar danau. Mira tahu bahwa anaknya dalam bahaya. Dia segera meluncurkan penyelidikan. Melalui catatan telepon, mereka mengetahui bahwa panggilan terakhir Sam adalah pada tanggal 2 bulan lalu. Alamatnya dekat rumah Vijay. Mira segera melingkari. Bawa juga foto mobil anaknya kepada semua polisi. Getonde setelah melihat, saya segera menyadari bahwa ini adalah mobil yang sama yang dikendarai Vijay pada hari ketiga bulan lalu. Untuk mengkonfirmasi tebakan dia pergi ke toko Vijay. Lalu katakan padanya mobil itu ditemukan. Dengan mengamati Vijay, Getonde menegaskan. Dan dia segera membawa berita ini ke atasannya. Dan kemudian, Vijay segera menjadi tersangka terbesar dalam kasus ini. Kemudian mereka pergi ke sekolah Anju. Tetapi segera seluruh keluarga mereka diinstruksikan dengan hati-hati oleh Vijay. Dan sudah hafal kesaksian. Menghadapi polisi, Anju tidak terkejut. Ketika polisi bertanya di mana dia pada tanggal 2 bulan lalu, Anju dengan tenang mengatakan itu. Dia tidak ada di rumah hari itu. Saya pergi ke kota bersama keluarga saya untuk mendengarkan khotbah.
Tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Mereka harus pergi ke rumah untuk menemukan Vijay. Menghadapi interogasi polisi, sang istri tampaknya cukup stres. Dia segera mengatakan bahwa pada hari itu, mereka pergi ke kota untuk mendengarkan khotbah. Tidak pulang sampai hari ketiga. Setelah mengatakan itu, dia menyesalinya. Karena dari saat memasuki rumah, polisi tidak pernah menyebutkan tanggalnya. Istri tidak memeriksa tapi mengaku. Di saat bahaya, Vijay segera selamatkan. Dia mengatakan barusan kepala sekolah menelepon. Bicara tentang bagaimana mereka datang menemui Anju di sekolah untuk menanyakan kasusnya. Dan tanggal ini juga dikatakan oleh kepala sekolah. Gaitonde tidak percaya. Dia bilang dia melihat Vijay mengendarai mobil kuning punya Sam di hari kedua. Sheriff memintanya untuk menjelaskan. Tapi Vijay hanya ketawa dan berkata, tidak perlu menjelaskan apapun. Semua orang tahu Gaitonde dan dia memiliki permusuhan pribadi. Jadi tidak peduli apa yang dia katakan. Maka dia semua akan berpikir bahwa dia sedang berbicara dengan. Kemudian dia mengeluarkan tagihan untuk hari kedua dan ketiga. Dengan alibi penuh. Polisi tidak bisa berbuat apa-apa, mereka pergi. Saat kembali ke pos polisi, mereka melaporkan semuanya ke Mira. Tapi dia tidak percaya sama sekali. Keesokan harinya keluarga Vijay dipanggil ke kantor polisi. Pasokan seluruh keluarga adalah sama. Dan sama sekali tidak ada yang salah. Polisi sangat sakit kepala. Jadi mereka datang dengan trik hebat. Adalah pilihan seorang gadis kecil untuk tanya. Polisi bertanya kepada gadis itu jam berapa keluarga mereka pergi untuk mendengarkan khotbah. Gadis itu berkata, bahwa ketika mereka tiba, khotbah sudah dimulai. Polisi bilang itu tidak benar. Bahwa ayahnya memberitahu dia bahwa mereka tiba dan kemudian khotbah dimulai. Gadis kecil itu mengingat nasihat ayahnya. Bahwa tidak boleh percaya sama polisi. Dan bertekadlah untuk menjaga busurmu. Tidak benar, ketika saya tiba, khotbah sudah dimulai. Semua orang bingung. Bahkan ayah korban mengira mereka menangkap orang yang salah. Tapi Mira tidak mudah untuk dihadapi. Dia pikir keluarga Vijay berbohong. Karena sudah lama begitu. Tidak mungkin ingatan seorang gadis kecil begitu sulit untuk digoyahkan. Kecuali seseorang sengaja membuatnya. Lalu dia dengan sengaja berpura-pura melepaskan keluarga Vijay. Lalu pergi temukan semua saksi yang dikatakan Vijay. Bahkan tetangga mengatakan bahwa tanggal 2 mereka ke kota. Tanggal 3 baru pulang. Untuk pengemudi rute bus ke kota, resepsionis hotel, dan pemilik restoran. Semua bersaksi kepada mereka. Dan menegaskan bahwa pada tanggal 3 bertemu keluarga Vijay. Benar-benar bermanfaat. Kesaksian itu tidak memiliki celah. Sepertinya tidak ada celah untuk dimanfaatkan polisi. Tapi intuisi bertahun-tahun memberitahu Mira bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna di dunia ini. Kasus tanpa celah. Pasti ada celah terbesar. Berdasarkan pengalaman untuk orang biasa. Lalu ceritanya lebih dari 10 hari yang lalu. Mereka tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Maka Mira memutuskan untuk menginterogasi dirinya sendiri kali ini. Pria muda itu merekam gadis sedang mandi. Tapi pada akhirnya sengaja dia dibunuh oleh gadis itu. Mira tahu pembunuhnya tepat di depan matanya. Tetapi tidak dapat menemukan bukti untuk menghukum. Yang aneh adalah, setiap orang yang bertemu dengan keluarga Vijay membantunya bersaksi. Dengan pengalaman bertahun-tahun di industri, Mira tahu itu. Semua saksi tidak berbohong. Untuk menemukan celah, dia segera mencari pengumpul tiket bus. Dan tanyakan padanya apakah dia bertemu ratusan orang setiap hari. Mengapa orang dan peristiwa dari setengah bulan yang lalu. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Pengumpul tiket berkata, itu sudah lama sekali, dia benar-benar tidak ingat dengan baik. Namun beberapa hari yang lalu dalam sebuah pertemuan secara kebetulan, keluarga Vijay memberitahunya. Dengarkan itu. Mira menemukan celahnya. Dia mulai menanyai resepsionis hotel, kedua pemilik restoran, staf bioskop, dan jawaban mereka hampir sama. Itu beberapa hari yang lalu ketika bertemu keluarga Vijay lagi. Dengan pengalaman investigasi selama bertahun-tahun. Dan berpikir cepat. Tidak lama, Mira mampu menggambarkan seluruh TKP dengan sempurna. Itu seluruh keluarga Vijay. Membunuh putranya di hari kedua. Dan pada hari ketiga, dia mengendarai mobil putranya ke kota. Kemudian beli telepon baru dan masukkan SIM. Lalu lempar telepon ke truk. Dan akhirnya mendorong mobil ke danau. Setelah melakukan hal-hal ini, mereka memulai rencana selanjutnya. Pertama pergi ke restoran. Kemudian beli 4 porsi roti. Dapatkan tagihannya dan pergi ke bioskop. Lalu ke bioskop. Kemudian beli 4 tiket film. Lalu naik bus. Beli 4 tiket pulang. Jadi mereka punya alibi. Pada hari keempat, bawa seluruh keluarga kembali ke kota. Lalu pergi ke restoran untuk makan roti mentega. Juga sengaja memuji skala bisnis pemilik restoran. Untuk meninggalkan kesan. Kemudian manfaatkan staf resepsi yang tidak memperhatikan. Ubah informasi masuk kamar secara instan. Kemudian berpura-pura menjadi penggemar. Dan dapatkan CD ceramah master. Setelah dibawa pulang, dia meminta seluruh keluarga untuk menghafalnya. Tunggu beberapa hari setelah itu. Membawa seluruh keluarga dan berpura-pura bertemu orang-orang ini lagi.
Dan beritahu mereka bahwa mereka baru bertemu di tanggal 2. Kemudian ulangi detail hari itu bersama mereka. Mengambil keuntungan dari ambiguitas memori. Membuat mereka ingat bahwa hari itu adalah tanggal 2 dan 3. Dan lupakan tanggal 4 dan 5. Jadi, semua orang diasumsikan telah bertemu keluarga mereka pada tanggal 2. Kemudian sepenuhnya secara tidak sengaja membantu mereka bersaksi. Apakah Anda terkesan belum? Tentu saja itu penghormatan. Apa gunanya mengetahui hal-hal ini? Yang penting tidak ada bukti. Jadi polisi menangkap keluarga Vijay. Kemudian gunakan kekuatan untuk memaksa. Vijay dipukuli di wajahnya oleh Gaitonde. Bahkan istri dan putrinya dipukuli olehnya. Sakit tidak? Tentu sangat menyakitkan. Tapi mereka tidak menyerah sama sekali. Tapi mereka tidak menyerah. Lihatlah darah di kepala ibu. Gadis kecil itu sangat ketakutan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan polisi. Keluarkan semua orang dewasa. Tinggalkan putri kecil sendiri. Dan mereka juga memukul gadis itu. Pada akhirnya, dia tidak tahan. Dan mengungkapkan di mana tubuh dikuburkan. Polisi segera pergi ke rumah Vijay. Dan mulai menggali tubuh Sam. Tidak lama setelah itu, orang-orang dan wartawan mengepung rumah Vijay. Mereka mulai mencium bau busuk. Itu adalah mayat. Dibungkus kain karung. Tunggu sampai habis. Semua orang menoleh untuk melihat. Ini sama sekali bukan tubuh manusia. Itu bangkai binatang. Vijay segera memindahkan tubuh. Dan dia menyembunyikan ini dari keluarganya. Dia mulai meminta bantuan wartawan. Dan katakan telah dipaksa. Gaitonde bergegas untuk menghentikannya. Tapi ditinju oleh orang banyak. Mereka telah ditekan olehnya untuk waktu yang lama. Dan segera membencinya sampai ke tulang. Jadi sekarang mereka bisa memukulnya. Pada akhirnya Gaitonde dipecat. Dan Mira juga dipecat secara permanen. Seluruh keluarga Vijay dibebaskan. Tapi kemana mayat itu pergi? Istri ingin tahu. Tapi Vijay tidak mengatakan. Sampai suatu hari Sheriff baru menjabat. Dia segera mengancam Vijay. Mengatakan bahwa suatu hari dia akan menemukan mayat dan mengutuknya. Vijay dengan tenang berkata bahwa dia menghormati polisi. Dan percayalah bahwa polisi pasti akan melindunginya. Saya percaya bahwa baik Sheriff dan kantor polisi ini pasti akan melindungi keselamatannya. Dan saat itulah dia berbalik dan pergi. Akhirnya kasus ini juga terungkap. Ternyata Vijay mengambil tubuh Sam. Bawa ke kantor polisi yang sedang diperbaiki. Dan dengan begitu tidak akan ada yang tahu. Hal yang sama berlaku untuk kalimat terakhir dia. Ini bermanfaat. Tidak ada celah. Film ini berjudul Atas Nama Keadilan. Film kami hari ini selesai di sini. Sampai jumpa lagi.